البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau ini ahli membaca Al-Quran dengan suara yang amat indah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan laqad utiya mizmaran min malzamiri ali Dawud. Beliau itu telah dibeli salah satu seruling dari seruling keluarga Dawud. Maksudnya suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi Dawud dulu rajin membaca Zabur, ketika naik kendaraan, ketika turun kendaraan dan sebagainya. Bahkan saking cepatnya bacaan beliau menyuruh anak buahnya untuk menyuruh pembantunya untuk menyiapkan pelana kuda. Ketika pelana kuda itu selesai dibaca, beliau pun selesai membaca Taurat. Saking cepatnya, cepat dan bagus. Memang hafal. Nah, ini Abu Musa al-Ash'ari juga demikian, ahli membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian dia juga ahli berkelahi. Kalau berkelahi menang terus beliau ini, Abu Musa al-Ash'ari ini. Memang pandai, jagoan dari Yaman. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di waktu malam, agar orang yang berbuat jelek tadi bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah baratnya. Rawahu Muslim. Dari hadis ini kita mendapati luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ketika melihat hambanya berbuat maksiat, tidak langsung dihukum, tidak langsung dikasih hukuman dan siksaan dan sebagainya. Bahkan ditunggu sampai sampai 12 jam kemudian. Ketika orang itu berbuat jelek di waktu siang, maka terus ditunggu. Allah Ta'ala membentangkan tangannya sampai dia bertobat di waktu malam. Ditunggu. Dia berbuat maksiat di waktu siang, terus ditunggu sampai malam. Tidak langsung dihukum. Kalau ternyata sampai malam dia belum bertobat, maka dicatat satu dosa dan sebagainya. Atau dengan pemahaman yang lain, karena memang ada beberapa penafsiran tentang masalah ini. Al-muhim, maksudnya adalah tidak segera dihukum. Bahkan ditunda penghukumannya itu, ditunda dan dikasih kesempatan untuk bertaubat. Demikian pula sebaliknya, kalau ada hamba yang berbuat jelek di waktu malam, Allah terus membentangkan tangannya menunggu taubat dia sampai siang hari. Kapan itu berlangsung? Terus sampai menjelang hari kiamat, sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, maka pintu taubat yang ada di wilayah Syam itu akan ditutup. Kemudian Allah Ta'ala tidak lagi menerima taubat orang yang belum bertaubat sebelumnya, walaupun dia masih hidup. Nanti ada pembahasan khusus tentang pintu ini. Ada hadis khusus pembahasan masalah pintu yang luar biasa besar yang ada di wilayah Syam sana. Tetapi ini pintu gaib, nggak kelihatan. Pintu taubat. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama tadi itu masalah Masalah sifat hilmnya Allah, tidak bersegera menghukum hambanya. Kemudian yang kedua adalah sifat at-taubah, yaitu memberikan taufik untuk bertaubat dan menerima taubat sang hamba. Kemudian yang ketiga adalah sifat sifat al-basat, yaitu membentangkan tangannya. Kemudian yang keempat adalah sifatul yad, tangan Allah Ta'ala. Dan ini sudah kita lewati semua pembahasan tersebut insyaallah. Kemudian dari sini kita mendapatkan faedah memang manusia itu sering berbuat salah di waktu siang dan malam. Maka disebutkan di sini ada nahar, ada lail. Sebagaimana datang dari hadis Abi Dzar itu, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni faghfir lakum. Wahai para hambaku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi itu, sesungguhnya kalian itu berbuat salah di waktu siang dan malam, dan sesungguhnya aku itu mengampuni dosa semuanya. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan
mendapatkan faedah bahwasanya di antara tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Ini adalah tanda yang besar, bukan tanda yang kecil. Dan tanda-tanda ini akan datang berdekatan dengan apa? Keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Dan juga apa? Keluarnya binatang dari dalam bumi yang nanti berbicara, memberikan tanda si fulan kafir, si fulan mukmin. Jadi Dajjal datang duluan, kemudian Nabi Isa datang setelah 40 hari kekuasaan Dajjal di muka bumi itu. 40 hari, tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti satu Jumat. Nah, hari keempat seperti hari-hari biasa dan seterusnya. Nah, setelah hari yang ke-40 itu Nabi Isa turun. Kemudian Dajjal dibunuh, kemudian turun apa? Kemudian kaum kufar juga dibunuh, Yahudi dan Nasara dibunuh, kecuali yang masuk Islam. Kemudian baru turun, kemudian baru runtuh dinding Zulkarnain itu. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan menyerang seluruh dunia, meminum seluruh air yang ada. Tak perlu dimasak. Mereka nggak tahu makhluk kayak apa itu, kuat sekali, tak perlu pakai filter. Sungai dan lautan pun diminum. Habis. Yang depan minum, yang pasukan yang paling belakang bilang kemarin ada air di sini. Habis airnya. Nggak tahu, mungkin dimakan seikan-ikannya juga mungkin. Nggak digoreng dulu. Nah, baru setelah itu apa? Nabi Isa berdoa kepada Allah agar kaum mukminin segera mendapatkan pertolongan setelah mereka terjepit dalam suasana yang amat susah di puncak-puncak gunung. Baru kemudian Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung yang sebesar leher-leher unta. Oh, nanti dulu. Allah Ta'ala akan mengirimkan apa? Mengirimkan cacing. Yang cacing itu nanti akan memakan Ya'juj dan Ma'juj sehingga mati semua. Disebutkan oleh Rasulullah tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi kecuali akan penuh dengan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga apa? Baunya itu sangat busuk. Kemudian Nabi Isa berdoa lagi, minta kepada Allah untuk menghilangkan mayat itu. Baru kemudian Allah akan apa? Mendatangkan burung yang sebesar leher-leher unta itu untuk membawa Ya'juj dan Ma'juj ke tempat yang hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian terjadi apa? Terjadi masa ketentraman dan keadilan selama kurang lebih 7 atau 8 tahun. Nah, kemudian terbit matahari dari barat dan pintu taubat yang ada di Syam itu tertutup, pintu yang selebar kurang lebih 60 tahun atau 40 tahun perjalanan, lebar sekali. Sehingga orang yang mukmin bertambah keimanan, orang yang kafir, kemana tadi orang kafirnya? Orang kafirnya tadi sembunyi-sembunyi di gunung-gunung, sembunyi di gua-gua, biar tidak ketahuan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal, orang kafir mulai menampakkan diri lagi. Nah, kemudian ketika itu tidak ada lagi yang namanya orang bisa masuk Islam atau orang bertaubat kalau sebelumnya dia belum bertaubat. Segaranya sudah terpatri dan tidak lagi berubah. Ketika orang melihat matahari terbit dari barat, baru semuanya beriman, tetapi tidak lagi diterima. Nah, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan binatang dari dalam bumi. Nah, binatang ini bicara dan memberikan tanda. Hada fulan mukmin, hada kafir, hada mukmin, hada kafir. Dikasih tanda di dahi mereka masing-masing. Nah, baru kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin selembut sutra untuk mematikan seluruh kaum mukminin. Karena Allah Ta'ala tidak ingin orang mukmin melihat kengerian hari kehancuran dunia itu. Nah, setelah mukmin tidak ada, maka orang kafir betul-betul berkuasa di dunia. Dalam keadaan mereka itu sangat rajin untuk berbuat maksiat dan seterusnya disebutkan. Maka mereka biasa berzina di jalan-jalan. Yang paling baik dari mereka adalah orang yang ketika hendak menzinai perempuan, dia mengatakan sebaiknya aku bawa ini di balik dinding biar tidak kelihatan orang lain. Itu yang paling baik. Nah, baru kemudian apa? Setelah dunia sudah semakin rusak, kemudian setan datang menampakkan diri kepada mereka, kepada manusia, mengatakan, "Ala tastajibun? Apakah kalian tidak mau apakah kalian tidak mau menyambut seruan?" Mereka tanya, "Apa yang engkau perintahkan?" Kemudian setan memerintahkan untuk menyembah patung, maka mereka menyembah patung. Maka dalam suasana seperti itulah datang hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih itu, ketika itu ada orang yang sedang mencangkul-cangkul, tapi semuanya sudah kafir semuanya. Orang-orang sedang mencangkul tanah untuk menanami tanah tersebut. Ternyata begitu datang teriakan sangkakala itu, mereka tidak sanggup lagi bergerak. Ada orang sedang jual beli baju, ternyata tidak sanggup untuk bergerak. Dan demikian pula yang lain-lain. Nah, ketika itulah terjadi hari kiamat itu.
Ini tentang apa itu? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya hadis yang umum bahwasanya innallaha yatubu ala abdin malam yugharghir, bahwasanya Allah itu terus menerima taubat hamba selama dia itu belum sakaratul maut. Hadis ini dibatasi dengan hadis ini tadi, hadis yang tentang terbitnya matahari dari barat. Jadi walaupun dia itu masih hidup, tetapi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka taubat pun tidak diterima lagi. Jadi keumuman hadis yang penerimaan taubat selama dia belum sekarat ini dibatasi dengan hadis Abi Musa al-Asy'ari ini. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Farus, yang Ya'juj Ma'juj tu dia manusia ataupun dia binatang lain? Yang rajih dia adalah manusia. Dia adalah dari keturunan Turk. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh para sahabat. Para sahabat, wallahu alam sumbernya dari mana, apakah dari Rasulullah? Tapi ini sekitar isti'nas karena langsung kalam dari Rasulullah, hadisnya dhaif sanadnya, tapi dari sebagian sahabat bahwasanya keturunan Nabi Nuh setelah banjir bandang yang luar biasa itu, seluruh bumi hancur itu, kemudian Nabi Nuh dengan penghuni kapal mereka yang selamat, kemudian mulai mereka memakmurkan bumi lagi. Nah, kemudian Nabi Nuh anak-anaknya itu terbagi menjadi 3, ada yang mengatakan terbagi menjadi 4. Ada yang pertama adalah penduduk Arab dengan seluruh keturunannya. Ada Arab itu nanti pecah-pecah menjadi apa? Ya itu juga orang Arab, kemudian orang macam kita termasuk dari kalangan keturunan Arab aslinya, tapi Arab yang sudah jauh. Demikian pula orang-orang dari India, mereka juga dari keturunan yang sama dengan orang Arab. Kemudian yang kedua adalah orang Turk. Nah, dari Turk inilah nanti akan golongan Ya'juj dan Ma'juj itu. Walaupun istilahnya sebenarnya bukan Turk, tapi mereka adalah dari jalur Turk itu. Satu jalur dengan Turk. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Rum. Walaupun tentunya di zaman Nabi Nuh mereka istilahnya bukan Rum tapi apa? Kakek dari Rum. Siapa namanya? Anak-anak sudah lupa. Ya, Yafid. Iya. Nah, itu 3 itu yang terkenal. Kemudian yang keempat adalah Sudan. Memang Sudan ini sudah tua sekali sejak zaman anak-anaknya Nabi Nuh. Ini jadi seluruh penduduk yang kulitnya kehitam-hitaman maka adalah dari jalur Sudan. Nah, ada Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan si Yafid ini. Yafid anaknya Sam. Nah, Sam ini anaknya Nabi Nuh menurut kisah yang terkenal, wallahu a'lam. Nah, nanti mereka sekarang di mana tempat mereka? Nah, ini adalah yang Allah Ta'ala rahasiakan di dalam surat Al-Kahfi itu. Hanya saja qarinah menunjukkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qarinah ketika Dzulqarnain sudah sampai ke ujung dunia yang sebelah timur dengan melihat keanehan di sana, melihat ujung dunia yang sebelah barat dengan keanehan yang di sana, kemudian beliau sampai di antara 2 gunung, disebutkan dengan sanad-sanad yang bagus, tetapi bukan dari Rasulullah tapi dari salaf, bahwasanya mereka adalah di jalur-jalur daerah Azerbaijan sana, di daerah Uni Soviet dan sekitar itu. Di situ ada 2 gunung yang tinggi luar biasa pada waktu itu. Nggak tahu waktu sekarang bagaimana. Ini adalah kejadian yang gaib. Nah, nanti di situ Dzulqarnain dikasih tahu oleh penduduk di wilayah situ, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Sesuai dengan namanya, Ya'juj dan Ma'juj artinya adalah gejolak api. Yang mereka adalah makhluk yang ganas. Maka kemudian mereka ingin membayar Dzulqarnain untuk membuat dinding. Nah, kemudian Dzulqarnain mengatakan, apa yang Allah karuniakan kepadaku lebih baik. Yaitu Raja Dzulqarnain tidak ingin minta uang. Hanya beliau minta pasukan penduduk di sini untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk membuat dinding itu. Dan dindingnya adalah terbuat dari lempengan-lempengan besi yang amat tebal. Mereka waktu itu masih besar-besar sekali. Besinya pun dibikin setebal-tebalnya. Tebal, kemudian ditumpuk-tumpuk, kemudian disuruh untuk menyalakan api. Kemudian cairan tembaga itu dipanaskan sampai mencair, kemudian dilelehkan di atas dinding itu, sehingga betul-betul menjadi dinding yang terbuat dari logam itu. Ternyata sejak saat itu sampai sekarang, entah berapa ribu tahun, Ya'juj dan Ma'juj tidak sanggup untuk melubanginya dan tidak sanggup untuk naik ke atas. Kenapa mereka tidak muter ke belakang aja ya? Bumi kan bulat. Memang ini keajaiban dari Allah.
Entah bagaimana gambarannya, atau kenapa mereka tidak ke samping kan? Kan ini adalah dari dua gunung kan? Kenapa mereka tidak pergi ke gunung yang di samping kanan atau samping kiri mendaki? Ini memang keajaiban dari Allah, entah bagaimana gunungnya sehingga tidak bisa didaki. Kita nggak tahu. Al-muhim itu nanti hanya bisa hancur setelah apa? Setelah menjelang hari kiamat itu. Makanya ini adalah kata para ulama termasuk jasa yang paling besar Dzulqarnain. Jadi Ya'juj dan Ma'juj masih terus-menerus hidup di sana dan tiap hari mereka berusaha melubangi itu, disebutkan dalam hadis sahih, mereka terus berusaha melubangi. Sementara di balik itu kita apa? Kita bisa beranak pinak, bisa memakmurkan dunia dalam keadaan kita terus-menerus berhutang budi kepada Dzulqarnain selama ribuan tahun. Maka orang banyak yang lalai, mereka sibuk dengan dunianya, tetapi apa? Mereka nggak tahu Allah Ta'ala setiap detiknya menjaga mereka dari makhluk yang mengerikan di balik situ. Padahal di pinggir dunia sana itu, di balik dinding itu ada monster besar yang sebanyak apa kita nggak tahu. Kalau Allah menjadikan monster itu keluar, hancur kita semua. Nabi Isa pun tidak sanggup menghadapinya. Nah sekarang Turuk, kenapa Turuk dikatakan Turuk? Dikarenakan sebenarnya mereka itu memang masih satu keturunan dengan orang-orang, dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka bentuk badannya pun hampir sama. Bentuk badan dan bentuk wajahnya hampir sama. Wajahnya pesek seperti apa? Seperti perisai. Matanya sipit. Sepatunya terbuat dari apa? Dari bulu. Karena memang wilayahnya adalah wilayah yang dingin. Tetapi karena wilayah yang sejuk. Tetapi ketika Dzulqarnain itu mendinding, ternyata masih ada satu kabilah Turuk yang mereka itu tertinggal di belakang. Mereka waktu itu mungkin sedang pergi atau apa, tapi mereka tidak seganas Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sebagian dari mereka nanti ada yang masuk Islam dan sebagainya itu. Nah, nanti dari keturunan Turuk ini, Turuk yang mirip Ya'juj dan Ma'juj inilah muncul yang namanya apa? Orang Tartar yang memang mengerikan itu, yang jahat sekali itu. Nah, Tartar itu orang Mongolia, mereka memang dari keturunan itu, keturunan Turuk. Wallahu a'lam. Memang dunia ini sudah tua, Yankees kan? Ya itu mereka dari situ semua. Kalau Arab yang apa? Aribah dengan Arab Aribah itu adalah Arab yang tua sekali, yaitu orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Memang sudah tua sekali sejak zaman siapa? Zaman Nabi Hud. Jauh sebelum itu Nabi Hud. Karena Nabi Hud itu dakwahnya di mana? Di Hadramaut sana. Orang Arab. Itu namanya Arab Aribah, Arab yang sudah tua sekali, yang murni, yang asli. Adapun yang orang-orang Saudi itu keturunan Nabi Ismail, maka mereka adalah Arab Musta'ribah. Oh, dia orang dari keturunan Nabi Ismail yang di Saudi. Secara umum kalau mereka masih Quraisy, kalau yang bukan Quraisy ya bukan, tapi yang Quraisynya istilahnya. Orang Saudi yang asli kan aslinya Quraisy kan. Muhajirin. Yang para muhajirin itu, mereka dari keturunan Nabi Ismail. Muhajirin. Yang Ansor bukan? Yang Ansor itu dari Yaman. Jadi Ansor memang lebih Arab daripada muhajirin. Lebih Arab darahnya. Sama-sama Arab. Sebab tu orang Yaman yang akan tolong orang Arab. Akan tolong Arab Saudi. Memang. Sejak dulu mereka sebagai pembantu kebenaran orang-orang Yaman. Tapi kalau ahli bid'ahnya diterangkan yang maju tu itu Soviet Union Amerika. Itu. Dua kuasa besar. Bodoh, mereka jahil. Gimana sudah ada Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa belum datang. Dajjalnya yang mana lagi? Tak tahu. Dajjalnya Bill Clinton. Tapi tak ada cerita lah. Dulu ada tak sebut nak buat haiwan ke apa? Yang separuh manusia, Nisnas. Nisnas. Alhamdulillah. Anda bisa dengar? Baru cerita. Nisnas. Boleh makan? Ini ma'ruf di kalangan orang Yaman dan juga orang Irak, tapi yang dulu di zamannya Imam Ahmad dan sebelumnya ada yang namanya Nisnas. Dan ini hatta terkenal di zaman itu para sahabat. Ikan ke apa? Separuh manusia. Boleh dijadikan sebagai ikan dimakan. Oh, Bukan, macam dia ikan adalah duyung manusia. Duyung. Bukan. Dia hidupnya di padang rumput, di hutan-hutan. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas itu, "Dhahaban nas baqiya nisnas." Orang sudah nggak ada, yang ada cuma nisnas, setengah manusia. Dan memang kenyataannya dia ada dulu. Jadi dia itu badannya persis manusia, tapi tangannya hanya satu, kakinya hanya satu. Mulutnya seperti apa? Ada paruh burung. Bisa bicara seperti manusia, tetapi hanya meniru atau kreatif dikit bisa. Dan itu sering diburu oleh orang-orang di zaman Bani Abbasiyah karena memang dagingnya enak.
Jadi disebutkan di Syiar A'lamin Nubala itu, ketika mereka sedang berburu, mereka mencari nisnas. Akhirnya mereka dapat satu, disembelih, darahnya merah keluar. Orang pada heran, darahnya merah sekali. Ternyata ada nisnas yang satu yang bicara sembunyi di balik daun-daunan situ atau bebatuan, mengatakan iya karena dia makan daun apa disebutkan. Harusnya sembunyi, malah dia bicara. Akhirnya ketahuan. Tangkap lagi. Akhirnya ditangkap. Akhirnya orang bicara, salah sendiri kamu bicara. Ternyata ada nisnas di atas pohon bilang, aku nggak bicara. Dan dikejar juga. Habis. Ya udah, akhirnya ketangkap juga. Memang ini ajaib. Sekarang ni tak ada lagi IQ-nya rendah. binatang ni tak ada dah. Kalau ada anak kaya. Ha. Letak dulu semua tengok datang. Oh, Dia bayar. separuh. Bayar. Dia macam ratus dia separuh. Oh. Dia separuh, dia ada kaki satu, tangan satu, badan sebelah, lepas tu ada paruh. Dia sebelah-sebelah. Jalannya lompat-lompat. Itu baru satu. Sekarang tak ada dah pupus lah. Mungkin dah habis dimakan orang. Tapi dulu memang ada ulama tangkap separuh manusia, separuh burung. Ya itu yang disebutkan namanya oleh si khotib kemarin itu, Yahya bin Aksam. Yahya bin Aksam ini memang dia rahimahullah, dia soduk di dalam masalah hadis dan dia hakim besar zaman Bani Abbasiyah, zamannya Ma'mun, zamannya Imam Ahmad. Gurunya Imam Ghazali. Bukan, Bukan. gurunya Imam Ahmad. Gurunya Imam Bukhari kata mereka. Bukhari. Ya, memang mungkin karena memang di zaman itu sama. Bukhari memang gurunya lebih dari 1000 sih. Ya. Asap. Dan dia memang punya kebiasaan aneh. Di antara kebiasaannya adalah suka memelihara binatang-binatang yang aneh. Nah, ketika ada seorang murid diajak masuk ke rumahnya, ditunjukkan ada koleksi-koleksi binatang aneh. Ada binatang yang dia itu dari atas ke pusarnya burung besar. Dari pusar ke bawah bentuk manusia, perempuan. Dia bilang subhanallah, ngapain Anda piara gini? Lepaskan. Hanya dilepaskan terbang dia. Enggak tahu pergi kemana. Terus dia juga punya koleksi lagi binatang-binatang yang lain yang aneh-aneh yang pernah dia dapati di Irak. Nah, kita nggak tahu ini sebenarnya apa, keajaiban dari Allah Ta'ala. Ajaib banyak. Okey. Kita tak pernah tahu nah. Cuma para ulama bilang di dalam lautan masih banyak keajaiban yang jauh belum pernah kita ketahui. Laut lebih luas dari daratan ini. Mungkin ikan duyung ada ke? Ada Bisa lah kot. jadi, semua bisa jadi. Naga. Kan mungkin dah pupus zaman kita tak ada. Sembunyi di laut yang dalam sekali atau gunung yang dalam sekali atau di perut gunung, nggak tahu. Nanti nampak lah Yajuj-Majuj datang, kering laut, nampak lah semua. Macam-macam. Ada keajaiban. Kalau kita hidup lah zaman tu.